wae. Aduh. Dari cabang dinas, Pak. Cabang dinas. Ini saya omongan saya itu benar. Orang yang susah itu hari ini banyak berbuat kesusahan. Iya. Nggak selesai-selesai. Itu omongan saya itu nggak selesai. Sini. Bu, ini siapa? Ini ibunya. Ini yang kasus Purwakarta? Iya, Pak. Ini dulu, sini. Ya, Ibu. Nah, mangga Ibu cari. Ada sini. Makasih, Pak. Ibu teh siapanya? Mamanya. Mamahnya anak itu? Iya. Kan anaknya yatim. Iya. Oh. Bapaknya meninggal kapan? Waktu 8 bulan, Pak, usia bayi. Usia 8 bulan sudah ditinggalin bapaknya. Ibunya nggak nikah lagi? Nikah lagi, meninggal lagi. Meninggal lagi. Jadi dua kali nikah meninggal terus? Iya. Trauma nggak nikah lagi? Ya, ada trauma sih, Pak. Statusnya SMP? SMK, Pak, Nepur. SMK. STM negeri? Iya, Pak. Berarti bapak cabang dinasnya? Sumohon. Nah terus ceritanya gimana masalah begitu? Ceritanya, ya saya kesini. Bukan. Ceritanya anak ibu saya kan sudah tahu. Oh iya. Saya sudah dengar anak ibu terlibat kasus pidana. Iya, Pak. Pidananya apa? Pidananya itu melukai temennya. Melukainya sedikit apa banyak? Di sini saya juga belum ke sana sih, Pak. Belum Lukanya di tangan, Iya. terus di punggung. Iya, katanya Mbak di rumah sakit itu. Pakai apa? Pakai celurit. Punya celurit dari mana? Nggak tahu, katanya mah itu beli, ternyata mah Artinya kalau beli berarti anak ibu biasa bercelurit. tadinya itu, Pak, katanya di apa biasalah gitu. Iya, artinya gini loh Bu. Kan kalau anak yang tidak biasa tawuran itu tidak mungkin punya celurit. Makanya punya celurit berarti anak ibu biasa tawuran atau menjadikan celurit sebagai senjata untuk menghadapi lawan. Iya, tadinya gelut, Pak. Iya, makanya kan nggak mungkin kalau nggak pernah berkelahi punya celurit itu nggak mungkin Bu. Kalau orang yang tidak pernah berkelahi itu tidak pernah tawuran, tidak pernah mempersenjatai diri. Berarti kan anak ibu sudah mempersenjatai diri nih. Kalau sudah mempersenjatai diri berarti anak ibu tuh punya kelompok. Tapi kalau kemarin mah nggak ada, Pak, sendirian. Iya, kemarin sendirian, tapi sebelumnya pasti punya kelompoknya. Ya kurang tahu sih. Enggak gini. Kalau punya celurit berarti anak itu kan sudah punya intuisi bahwa dia akan punya musuh, gitu loh Pak. Iya. Makanya senjatai diri. Iya. Nah gitu loh. Iya, Pak. Kalau dia punya intuisi punya musuh, berarti di sekolahnya minimal dia punya geng atau kelompok yang biasa bermusuhan. Oh, Dulu mah nggak pernah berkelahi STM negeri. iya, dulu mah nggak pernah berkelahi. Waktu saya bupati, Iya, itu nggak pernah anak STM negeri berkelahi. Iya. Dan waktu saya bupati boleh dah. Saya pernah menutup 2 sekolah, walaupun saya kalah di PTUN oleh yayasannya, karena berkelahi terus. Saya tuh, jadi kalau saya kontroversi dan berani, bukan baru, saya dari dulu. Nah, anak ibu berarti itu celuritnya dapat dari mana? Beli? Iya, kemarin pasti tanyain sama Pas sekolahnya Pak, tantang duel, pas mau duel beli. Bukan begitu dulu. Jadi kalau saya seperti itu dulu, bukan itu dulu. Artinya begini. Oke, dia melukai, membacok dengan celurit. Berarti dia punya celurit. Kalau dia punya celurit, berarti dia hidupnya merasa terancam. Gitu loh. Karena hidupnya merasa terancam, berarti dia terbiasa berkelompok atau bermusuhan. Kalau orang dalam dirinya sudah tidak merasa ancaman dan tidak punya intuisi berkelahi, nggak mungkin kok bawa celurit. Nggak mungkin, apalagi kan celurit identik dengan senjata tawuran. Celurit, gear, gitu loh. Jadi persoalan kemudian setelah itu dia diejek, kemudian dia itu kan hal yang lain, Pak. Tukang berkelahi pasti bertemu dengan tukang berkelahi. Iya, Pak. Orang yang tidak pernah berkelahi itu cenderung mundur.
Iya benar Pak, jadi nggak ngelawan ya Pak. Iya, Biar daripada cengge mengalah ya Pak. Oh, gitu. Itu mah kan sama temen barijeng itu Pak, Heeh. se-RW gitu. Ya makanya. Maksudnya makan bareng, ngopi bareng di warung kok bisa kayak gitu, saya juga kaget Pak. Berarti dua-duanya Dengernya gitu. dua-duanya punya karakter yang sama. Iya kayak gitu. Bisa jadi yang ngejek dengan yang diejek ini karakternya sama. Emosian ya Pak. Gitu loh. Nah, jadi dia tuh sama temennya se-RW. Se-RW Pak ya, beda RT doang. Suka bareng. Iya, makan, ngopi bareng. Temenan. SD sampai SMP Makanya. sampai ke Nepur, sampai Walaupun tadi SD. keterangan Pak Bupati ke saya begini, saya tuh nggak mungkin anak pendiam-diam banget begitu dan pakai celurit. Iya. Kalau pakai batu ada di depannya, itu emosi. Iya Pak. Kalau pakai botol, orang marah, gebukin, itu emosi. Tapi kalau ngambil celurit, berarti terlatih. Beli katanya. Hah? Iya, berarti terlatih. Ditanya berapa? 100 gitu. Oh. Ditanya Pak Polisi kemarin Ampun. itu di Kapolres. Jadi ceritanya bagaimana anak ibu tesok, Aina? Awalnya, cenah, dongeng. Versinya ibu. Versinya saya sama Pak Polisi kan sama di Kapolres juga ditanyain. Katanya begini, tadinya biasa gitu katanya dia menghina gitu ya Pak. Ya saling edek. Enggak. Atau dia diejek Si lah. anak akunya Ya, anak ibunya diejek, Iya, oke. gitu. Terus Katanya ya yang ngatain orang tuanya gimana mungkin. pokoknya miskin. Ya miskin terus yatim nggak punya anak nggak punya bapak modal terus bapaknya. Terus kamu mah anak haram kayak gitu terus anak saya teh nggak terima. Iya. Kalau disebut anak haram, kalau anak haram mungkin ibunya apa? Berjinah. Nah, gitu loh. biarpun berzina apapun kan kalau di mata Allah mah harus ditutupin, nggak boleh diwawar ke sana kemari kan hukumnya dosa gitu Pak. Gitu, biarpun sekotor apapun kan harus ditutupin gitu. Pas itu teh langsung udah emosinya udah itu kata dia. Terus dia teh posting Instagram Pak. Oh, berarti tidak waktu itu diejek. Enggak, posting Instagram. Ya artinya terencana. Iya, Artinya tidak waktu diejek. Lagi diejek kan biasanya gini kalau anak muda, ejek-ejek kan buk-buk. Enggak. Jadi waktu diejek mah tidak melawan. Enggak kan. Diam Dulu. Terus katanya posting muka Instagram Oh, di IG. Iya. Yang postingnya siapa? Yang korbannya itu. Yang korban posting anak saya pakai gambarnya monyet, Pak. Oh, diposting lah di IG. Gambarnya King Kong. Gambarnya King monyet Kong, di IG nanti dikasih nama. Ya namanya anak saya. Terus akhirnya emosi. Terus ngambillah celurit. Jadi berdamai untuk berkelahi, bersepakat. Emosi. Ya itu tren hari ini. Bersepakat jam dan waktunya di tempat yang. Ya itu tren berkelahi anak muda hari ini, yaitu posting di IG janjian bersepakat untuk berkelahi. Iya. Kejadiannya emang makanya berarti gitu. Anak ibu termasuk orang yang masuk dalam kelompok geng itu. Iya kayak gitu. Iya kan? Iya sekarang teh lagi tren Bu. Mun baheula mah janjian jeung awewe bersepakat untuk bobogohan. Sekarang mah enggak, anak muda teh berjanji bersepakat untuk berkelahi. Itu anak ibu termasuk. Iya. Rupa-rupa. Rupa wae Bapak. Susah hirup teh ditambah susah teh. Hampura. Enggak. Kalau saya sih saya kesini memohon pertolongan ke Bapak. pertolongannya apa? Pertolongannya mohon anak saya dididik biar lebih Enggak. Kalau ini mah kan sudah kategorinya kriminal. Iya, kriminal. Oke, bentar dulu. Anak ibu dapat celurit itu kapan belinya? Pas beli sekarang. Oh, baru. Iya. Oh, setelah mendapat ajakan. Nah, iya. Mendapat ajakan bersepakat untuk berkelahi, Iya. anak ibu beli celurit. Itu ya Pak, bener sekali. Beli celuritnya di mana? Di temennya. Di temennya. 100.000. Kemudian bersepakat bertemu. Iya. Di mana bertemunya? Deket Nepo, deket STM Negeri. STM Negeri. Bakso Rahayu. Gang Swadaya 1. Bertemulah di situ. Iya. Karena anak yang korbannya itu kan orang situ gangnya. Terus besok ditungguan di gang gitu. Biasanya kasar sih Pak ya. Aku aing ditungguan di gang jam 2. Oh, anak itu nantang. Iya oke. Nah, itu Jam 2 siang. malam.
Malam Pak, nggak sih, nggak ada yang tahu malam. Hebatnya. Nggak ada yang tahu. Cuman si anak temennya, si temennya itu tidak tahu kalau anak ibu bawa senjata ya. Iya, udah sepakat kayak gitu, mungkin bertarung gitu. Kaget Pak, pas datang Bapak Polres ke rumah. Oke. Anak ibu tahu anak ibu keluar dari rumah? Iya kan di rumah sama emak ya, terus nggak pernah keluar kan, dilarang-larang nih sama tetehnya. Pas katanya mau kemana malam-malam, mau beli rokok gitu. Emang anak ibu suka merokok? Iya, katanya mau beli rokok. Enggak, saya nanya anak ibu suka merokok. Iya, suka merokok Pak. Udah namanya anak muda gitu ya. Antu, saya juga pernah jadi anak muda tidak merokok. Iya kayak. Jadi maaf ya Pak, jadi curhat. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Sebelumnya saya udah berani lancang sama Bapak. Nggak apa-apa. Bapak kan Pak Gubernur, saya orang cilik gitu Pak. Saya merasa malu. Orang teh sudah pada susah tapi nyusahin diri terus anak-anaknya. Iya, makanya aku juga Bapak bingung ya Pak. Ini teh omongan saya teh berangkat dari fakta memang kos kieu. Iya, Bapak terus terang aja, saya juga ngomong sejujurnya gitu Pak. Memang saya lagi begini nganggur gitu Pak. Kerja gue paling istrika ya Pak, di tetangga. Tadi kasih 70 ringgit. Nanti 3 hari ke sana nggak ada yang ngasih lagi. Buat bekal teh 20 sehari. Aduh, anak ibu teh. Iya, kalau makan. Hari ibu rumahnya di mana? Ini saya mau punya rumah, Bapak. Lain anak itu cicingnya di mana? Ma di mana, Ma? Atuh di Maracang mah teu kudu ongkosan, atuh di bang naik sepeda atau jalan kaki deket. Enggak, jalan kaki. Sekolah mah jalan kaki. Nyebrang. Berarti sekolah mah gratis kan? Iya, gratis. Sekolahnya gratis. Gratis. Sekolahnya STM negeri yang dulu biayanya mahal, zaman dulu mahal. Sekarang mah gratis. Sekolahnya gratis, jajannya 200.000. 20.000. Ya jajannya 20.000 sehari. Karena dikasihnya sama Sebulan teh berarti hari kerja nate kurang lebih 25 hari. Berarti 500.000. Sabulan sekolah nama gratis dengan bekalnya 500.000. Pemerintah mah sudah bener kebijakannya. Cuman memang anak-anaknya yang tidak prihatin. Iya Pak gitu. Besok 20 ngasih teh saya. Nya gede teuing 20 mah jangan nutup boga mah. Nya datang sehari udah maksakeun Pak. Duh kumaha. Padahal we di imah atau bekal ka sakola, dah habis sakola balik leumpang. Gratis. Katanya bekal Pak nasi. Nasi ongko jajan ongko. Beli bekelan. Beli rokok meureun. Nya Pak. Udah gitu sih suka rokok gitu Pak. Kepala sekolahnya nggak pernah ada pemeriksaan gigi di sekolah? Belum Mbak, belum ada Mbak. Ya dulu zaman saya bupati kan ketat yang begitu-begitu. Jadi nggak ketahuan anak merokok. Enggak Pak, tapi memang banyak anak yang merokok Ya artinya guru tidak mengetahui anaknya merokok. Memang sekarang gurunya nggak ketat sama muridnya. Harus ke depan harus diperbaiki ya. Gurunya saya harus ketat sama murid-murid saya, nggak mau lagi denger yang begini. Nah, kemudian keluarlah jam 2 malam. Iya. Terjadilah peristiwa. Iya, peristiwa. Oke. Terus kemudian berarti anaknya dibawa ke rumah sakit. Ya, yang korbannya dibawa ke rumah sakit. Saya juga belum menengok Pak, kan belum tahu. Baru mendadak kemarin malam bisa tahunya. Dibawa ke rumah sakit, kan akhirnya putra ibu dijemput. Ya, putra saya dijemput sama Bapak Kapolres. Oleh anggota polisi, bukan oleh Kapolresnya. Oh, bukan Bapak Anggota polisi. yang di Kapolres. Dibawalah. Ya, dibawalah. Yang jadi masalah anak ibu kan masih di bawah umur. Iya. Biasanya diam di kantor. Nggak kemana-mana karena nggak ada tempat untuk penitipan anak. Iya. Berarti kan kalau masuk Polres kan proses pidananya jalan. Iya. Berarti peradilannya jalan. Paling yang lagi bingung kan selama anak ibu proses peradilan, anak ibu di mana dititipinnya? Sekarang lagi di sana. Di Polres. Iya. Iya, makanya di mana dititipinnya paling begitu. Masih di Polres. Ya artinya kan anak ibu mah kalau masyarakat umum mah dalam penahanan. Iya. Tapi kan karena di bawah umur tidak ditahan, ya kan? Iya, kan. Tetapi tetap harus berada di Polres. Harusnya kan ada tempat penitipan untuk anak. Kan tidak ada sekarang di kabupaten-kabupaten yang begitu. Ya, Iya, kan. tidak ada. Nah, makanya kan di mana ditempatkannya agar dia perilakunya juga mengalami perubahan, tidak mengalami traumatik psikologi, kan begitu. Iya. Jadi ya kalau saya mah hari ini ya nunggu proses peradilan. Nah sekarang keluarga korbannya itu nuntut peradilan nggak? Saya belum bertemu Pak. Soalnya kan baru tahu kemarin malam. Jadi saya rencana insya Allah
kalau itu mau nemuin, mau minta maaf gitu Pak. Kalau anak saya udah salah, Satu minta maaf. Ya, Kedua udah. kalau dia plus minta ganti rugi. ya insya Allah gitu, biarpun saya orang nggak punya gitu ya Pak. Kalau dia memaksa mau ganti rugi, ya insya Allah saya usahain bagaimana caranya supaya memaafkan saya dan anak saya gitu Pak. Dengan ikhlas dan tulus saya. Ibu mau nyari kemana? Cari uang susah. Ya pinjam juga susah sekarang Bapak. Ya iya, mau pinjam Bang Emo. Bang Emok mah saya setorannya gimana, kan saya nggak kerja, bingungnya. Sekarang ibu Setoran. punya utang nggak? Sekarang saya nggak punya utang, alhamdulillah. Cuman sekarang nyari, besok dipakai uang, besoknya Sekarang lagi nyari. misalnya kalau nuntut, pokoknya saya 100 juta. 100 juta. Misalnya keluarga korban. Iya. Kita Kalau- berdamai, tidak Iya. diproses pidana karena masih anak di bawah umur. Iya, kalau 100 juta mah saya nggak punya, terus terang aja Pak. Jangan 100 juta, sejuta G, 100.000 G, nggak ada. Sekarang juga kesini bawa uang 50.000, itu G dapat pinjam di emak. Udah berapa hari saya nggak kerjanya kasih Pak. Nggak ada yang nyuruh tetangga gitu Pak. Iya, ini yang saya maksud. Kenapa sih saya sekarang tuh agak ngotot urusan penanganan anak-anak itu? Iya. Karena yang tawuran, ya korban-korban yang seperti eksimer, ciu segala macam, rata-rata anak ini berasal dari keluarga tidak mampu. Iya. Itu yang saya ngomong agak keras itu, gitu loh. Nah, orang keluarga tidak mampu itu kalau dapat musibah seperti ini, itu udah miskin tambah miskin. Iya, jadi bingung saya juga gimana menghadapi kayak gini. Mau minta tolong-tolong ke siapa? Cuma punya emak. Keluarga saya di Brebes semua. Ibu Jawa, Brebes. ibunya aslinya Jawa, Iya. suaminya Suaminya mah di Maracang udah meninggal. suami ibu orang Malacang, ibu dari Jawa. Iya. Ibu orang Malacang, Wah, Brebes. Jawa, tapi ibunya udah punya rumah di Malacang. Alhamdulillah ya Pak. Mm-mm. Tadinya mah ngontrak. Nah, sekarang udah punya rumah. Anak cucu ibu tinggal sama ibu. Punya. Memang kalau tidur suka jam berapa cucunya? Ya. Kan ya Oh. Kadang-kadang nggak 10, nggak tentu. Ya artinya tidak rutin tidur jam 9. Cucu ibu sering keluar malam? Sering kalau belanja. Ya artinya sering keluar malam. Belanja apa? Belanja kopi apa ya? Untuk Emak dagang wudhu. Oma dagang wudhu, ya keluar untuk belanja. Nah kalau pulang jam 12 malam tuh dari mana? Ya pasti mama hari. Ya artinya kan biasa begadang. Suka pakai motor? Pakai saat motor. Hah? Kadang ke Ya suka pakai motor. Status sekolahnya kelas 2, kelas 3. Suka pakai motor saha? motor sendiri. Motor sendiri. Oh, dia punya motor. Beli bekas. Beli bekas pakai orang mana yasa. Ada yang jual butuh. Kenapa anak ibu dikasih motor? Kan ibu teh susah. Enggak, tadinya kan alhamdulillah punya tabungan sedikit-sedikit ya Pak. Kan dia kan biar kalau ke emak suruh beli apa ke grosir rada jauh, jangan jalan kaki gitu. Ya udah buat ke sana kemari kayak gitu Pak. Kadang kan antar emak berobat gitu kan ke jauh ke Indobarat, berobatnya ini BPJS-nya di klinik Indobarat. Dari Dikasih Maracang. motor. Nah, jadi buat ke sana kemari. Nah, tapi akhirnya sering ulin. Ya kalau ulin mah kata emak kalau malam-malam sekolin enggak mak Ciki enggak, disuruh aku doang, nanti pulang cuma tidur gitu, nggak pernah kemana-mana. Emang iya Pak, ini juga tetehnya bilang saya juga sok ke situ ngontrak gitu, tapi ada gitu anaknya lagi di kamar gitu Pak. Iya. Pas Berarti makanya umurnya 15 tahun. kelahiran 2008. 2008 sekarang 2025. Iya, 2002. Sekarang Berarti 17. 17 16-an ya Pak. 17 17. 17 tahun. Iya, 17 tahun. 17. Gini kan kelas 1 SD, SMA 17 tahun, telat sekolahnya. Tadinya teh di itu dulu di PAUD. PAUD yang di Yayasan Senyum Mandiri gratis, nggak bayar. Jadi Pak Udnya agak lama. Iya di PAUD dulu gitu, terus ke SD Maracang. Gitu. Langsung ke SMA. Masuk kelas 1 SD-nya umur 8 tahun. Kayaknya soalnya itu dulu kan di PAUD dulu, terus nggak tahu umur berapa sih Pak, udah PAUD lulus langsung masuk ke SD Maracang gitu. Tadi. Oh. Iya.
Nu bangor budak ibu nu tanggung jawab gubernur. Iya, Masya Allah, alhamdulillah Bapak, nuhun. Jadi nyusahin Iya. Bapak. Ya enggak. Kalau saya nggak nyusahin. Iya. Artinya ini memberitahukan kepada umum, pada siapapun, pada para tokoh, para elit, pada siapapun, inilah keadaan kehidupan rakyat kita dalam setiap hari. Gubernur itu, cuman sekarang aja saya jelasin ke publik, dulu mah nggak pernah, yang gini-gini selalu saya tutupin. Gubernur itu menghadapi orang tua yang datang mengadu tuh dua Bu yang selalu datang ke saya. Yang pertama biasanya datang keluarga korban. Keluarga korban yang kena bacok, luka-luka. Ngadu ke saya apa? Ngadu ke saya di rumah sakitnya biayanya mahal karena BPJS tidak mengcover. Jadi penganiayaan itu pembacokan nggak bisa dibayar BPJS. Sampai ada yang dulu datang ke saya biayanya 33 juta dalam kategori orang tuanya miskin. Anaknya seperti ini. Dia korban. Kalau ibu mau udah kebiasaan bacok, yang teman dibacok. Gitu loh. Yang sisi lain dia mendorong saya agar proses hukumnya berjalan. Gitu loh. Ke saya, ngeluh ke saya. Sedangkan proses hukum untuk anak-anak sangat berbeda remaja dengan yang dewasa. Penyidiknya sangat hati-hati. Gitu loh. Iya, anak ibu ya paling kalau terus dipidana kan nanti ke lapas anak di Bogor ya, di Bogor, ya kan? Lapas anak di Bogor, ibu untuk ongkos ngelongok saja mahal. Iya Pak, benar. Makanya saya kesini mau minta tolong ke Bapak, minta tolong gitu Pak, ke Bapak dengan hormat, ya sangat dalam hati saya yang paling dalam. Karena anak saya kurang didikan dari seorang bapak, mungkin saya mendidiknya kurang itu Pak, kurang keras apa bagaimana gitu ya. Makanya dari itu kan katanya Bapak kalau itu saya mau minta tolong gitu dimasukin ke itu. Masukin kemana? Kan saya sok itu lihat di TikTok ya. Dimasukin kemana? Ibu ngusulin anaknya kan, anaknya sudah berpidana, berarti proses pidananya berjalan. Iya. Nah, kan paling selama proses pidana ini anaknya mau dititipin ke Bapak. Dititipin ke siapa? Ke yang army kayak gitu Pak. Oh, dititipin di barak militer. Ke Bapak dimasukin. Melanggar HAM, Bu. Minta tolong ke Bapak. Itu katanya itu saya melanggar HAM kalau yang begitu teh. Melanggar hak-hak anak. Kenapa ibu nitipin? Iya kan saya nggak punya itu yang buat dititipin gitu Pak. Makanya saya minta tolong ke sini dengan amat sangat ke Bapak. Iya, jadi gini. Kan kalau anak ibu mah beda dengan yang lain. Kalau yang lain mah kan tidak berproses pidana. Kalau anak ibu kan berproses pidana. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Polres Purwakartanya. Ya kan? Nah, kalau sedang berproses pidana seperti ini, nanti seperti apa? Apakah nanti karena anak ibu mah SMA, itu kemungkinan kalaupun dititipin di barak nggak di Armet, tapi di Bandung, di Pusdik, di Rindam, ya ada sudah banyak di situ, paling di Rindam. Nah paling anak ibu kalau mengikuti pemeriksaan, ya diantar ke Polres. Tapi nanti saya pikirkan lah jalannya, karena kalau di Rindam jauh jaraknya kalau ada pemeriksaan. Apakah karena anak ibu sudah kalau di situ SMP Bu, yang 39 kan SMP, anak ibu mah kan SMA. Nah, kan nanti saya cari solusinya, tapi saya koordinasi dulu karena anak ibu dalam proses pidana. Ya, jadi saya nanti tanya ke Polres dulu. Ya, karena kewenangannya anak ibu di bawah kewenangan Polres hari ini. Gitu loh. Sudah bukan di bawah Disdik lagi sekarang. Di bawah kewenangan Polres. Harus dipikirkan juga setelah itu status sekolahnya bagaimana. Asup ke STM teh. Si Bapak alhamdulillah tage centek batur cenah yang banyak keterima Pak, banyak yang gugur gitu ya pas ke sana ke STM pas anak saya Diki. Alhamdulillah aku teh udah gini, ada jarang perjuangkeun, ada teh batur malu ban gugur gitu. Kamu harus benar-benar gitu, harus jadi orang yang baik lah gitu. Jangan sampai melakukan yang enggak lah, apalagi kayak kekerasan kayak gitu. Mama nggak setuju itu Pak.
Saya sering ngasih pengarahan kayak gitu, sering gitu Pak. Apalagi saya kalau orang nggak punya, Jang, kamu kan tahu sendiri buat sehari-hari juga mama harus nyari, mendadak cari dulu buat bekal kamu. Bahkan lebaran pun kamu nggak pernah saya beliin baju sepotong-potong acan Pak, si Mami Awal. Saya emang ngomong apa adanya, nggak dilebihin, nggak dikurangin, emangnya segini adanya gitu. Iya, cuman diajak ditantang berkelahi di IG, diladenin. Bukan di IG, ketemu langsung Pak. Iya, nantangnya lewat IG. Berteman langsung di itu. Iya, kan warung. di IG bukan, kan di IG, kan penantangan berkelahnya di IG. Di warung juga langsung Ya. cekcok mulut. Iya, di warung udah cocok, habis itu nantang lagi di IG. Oh, di IG. Karena kata ibu tadi diposting di IG. Iya, itu yang diposting di IG. Yang gambar monyet itu. Iya. Nah, itu kemudian itulah yang disebut itu tren berkelahi anak sekarang. Jadi diposting di IG, kemudian ditantang berkelahi. Gitu ya Om ya? Iya kan? Kadang ada pakai ring juga sekarang, Pak. Pakai ring gimana? Tandingnya agak resmi di ring kalau di ring. kalau ada Ditonton? pertentangan. Ada yang Ditonton? nonton. Ada klubnya juga. Tapi kan harusnya jangan pakai celurit. Kalau ini ilegal kayaknya. Ini ilegal ya? Ada yang logonya ada? Ada yang tapi ditonton gitu. Ditonton, tapi nggak pakai sarung tinju. Pakai. Ya itu agak mending lah. Iya. Ini pakai celurit urusannya. Iya, benar. Ya udah. Ya Bu, nanti saya cari jalannya. Nanti proses pidananya seperti apa. Kemudian kalau nanti Polresnya mengizinkan selama proses sidang berjalan, mungkin kan perlu waktu sekitar 6 bulan sampai vonis itu. Selama 6 bulan sampai vonis itu menjalani pembinaan di barak militer, ya. Mudah-mudahan tidak melanggar HAM. Ya, amin Bapak. Saya minta yang terbaik ya buat ke Bapak, memohon soalnya kan biar kedepannya akhlak anak saya Iya. terdidiknya baik, apalagi keagamaan kayak gitu Pak. Mudah-mudahan jadi soleh lah Pak gitu, jangan kayak gitu. Ya, kalau di barak Ya. militer mah yang kemarin juga 3 hari langsung bager. Iya, maksudnya jadi soleh teh mau ibadah kayak gitu. Yang paling penting sholat 5 waktu yang jangan ditinggalkan Pak gitu. Saya pengen banget Iya. punya anak kayak gitu. Mm-mm. Saya teh ngomel tuh sholat adan sholat guru sholat ngot terus. Saya setiap hari saya ngomel sholat atuh adan, ya Allah adan sholat. Aku sering mengingatkan dia Pak gitu. Mungkin kalau sama Bapak di itu mah gitu nanti akhlaknya lebih baik lagi gitu Pak. Jadi mau ya ibadah taat gitu Pak. Biar gimana kan kamu juga seorang ibu mendidiknya kurang ini Pak. Gitu Pak. Jadi nggak seperti kalau seorang ibu mah taunya ngasih bekal, ngasih makan. Awasnya hati-hati di jalan Kade. Gitu ulah iya ulah sok bengal gitu. Moal mama tah gitunya. Tapi kan Nah, sekarang yang korbannya itu yang nanggung biaya pengobatannya siapa? saya belum ke sana Pak. Kan baru kasih tahu ntar saya mau menengok gitu ke situ ke rumah sakit, mau sekalian minta maaf, terus gimana solusinya, mungkin berdamai apa. Ya udah, kalau biaya pengobatan yang rumah sakitnya saya tanggung Bu. Amin ya Allah Bapak, Masya Allah, Ya, alhamdulillah. nanti saya urusin. Terima kasih banyak. Ya kalau sekarang menyuruh ke ibu mau gimana? Iya, makanya Pak, saya juga bingung gitu Pak ya. Memang saya ngomong apa adanya lah Pak gitu, bukan memelas gitu. Ya gimana, aku tuh Pak kesini juga, alhamdulillah Bapak, saya tuh dari dulu ya Allah aku sering itu ke Bapak pengen ketemu gitu Pak ya. Mungkin sekarang ya jalannya anak saya berbuat seperti itu, saya jadi ketemu sama Bapak. Demi Allah Pak, saya pengen ketemu. Karena kalau nanti membebankan ke ibu, Iya, biaya pengobatannya ya ibunya tambah berat. iya, Ya kan dari mana ibu? iya. Ya udah, nanti yang keluarga Iya. korban biaya pengobatan saya yang ngurusin, ya. Tinggal ibu sekarang bersilaturahmi dengan keluarga korban. Keinginannya apa? Bapak, saya Ya. boleh curhat sedikit? Curhat apa? Asal jangan curhat pengen punya suami lagi di Enggak, depan saya. Bapak, saya kemarin lihat itu postingan si Neng putri Bapak, 6 tahun. Saya nangis Kenapa? lihat itu si Neng gitu di naik kuda renggong kayak gitu. Oh, Aku terharu Pak. terharunya kenapa? Ya gimana melihat anak gitu numpak itu ya Pak ya. Karena juga sama punya anak gitu Pak. Pas itu terus saya kan punya anak yang gede. Meninggal Pak. Anak terus? saya yang gede, kakaknya itu Terus? meninggal gitu. Itu Pak, gitu terharu itu Pak ya. Oh ya Allah.
mudah-mudahan aku pengen ketemu itu Pak sama Bapak siapa Neng. Si Nengnya ada tuh. Iya tadi juga ada lewat, ya Allah aku ketemu Pak, alhamdulillah. Aku teh Pak bukannya apa bersyukur lah Pak gitu, alhamdulillah. Mungkin aku saya Pak sama Bapak dipertemukan Iya. di sini itu udah takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi Karena harusnya saya- dipertemukannya tidak lewat kasus penganiayaan. Ya biarpun begitu Pak, tapi saya bersyukur banget karena saya dari dulu pengen ketemu banget sama Bapak. Ya, ini Ibu bekal ke sana kemari ya. Terus Bapak Ada saya tadi ya? mau terima kasih sama Bapak karena Hmm. belum sempat ketemu sama Bapak. Hmm. Dulu Bapak saya almarhum pernah ditolong Bapak waktu Bapak jadi bupati. Ditolong apa? Saya nggak punya biaya di Bakti Husada. Bapak saya jantung di ICU. Saya teh nggak punya biaya terus minta tolong ke Pak Lurah. Nah, pas ke Pak Lurah teh diantar ke Bapak ke pendopo diituin sama Budiah. Budiah yang di pendopo itu dikasih cek. Disuruh dibayarkan ke Bakti Husada, Pak. Makasih banyak Bapak ya Allah, Bapak. Udah nolong keluarga saya. Sekarang bapak saya udah meninggal, yang ditolong sama bapak almarhum. Iya, aku pengen ngucapin terima kasih dari dulu, tapi saya susah banget pengen ketemu sama bapak gitu Pak. Gimana caranya? Mungkin Allah udah menakdirkan kita bertemu di sini. Iya. Sekalian saya mau minta maaf dan terima kasih ke bapak udah pernah nolongin bapak saya di Iya. rumah sakit Bakti Husada apa dulu gitu. Ya mudah-mudahan anak Ibu jadi orang baik. Amin. Iya. Ya, tidak mudah tergoda oleh provokasi. Iya, Pak. Iya. Lebih sabar, lebih menahan diri, ya kan? Ya. Iya. Sok Ibu nanti saya mau nanya ke Polresnya, ya. Prosesnya seperti apa? Apakah boleh sementara di Polresnya dititipkan dulu di pembinaan anak-anak berperilaku khusus yang dikelola oleh Pemda provinsi dan kabupaten, ya. Iya, Bapak. Sok Ibu, nuhun ya. Makasih banyak Bapak. Siap. Semoga Amin. Allah Subhanahu wa taala Sehat. Bapak sing panjang umur, sing Amin. sehat, si Neng juga sing sehat panjang umurna. Ya, Bu nuhun ya. Dah, mangga sok, mangga. Siap nuhun. Terima kasih banyak Siap Bapaknya. nuhun. Udah, nuhun. Ya. Semoga baru Ibu nuhun. Ibu nuhun. Sukses Awas selalu, dulu jatuh. sukses selalu, Udah, Bapak. Bu nuhun. Ya, sok, mangga.